Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang routing statik pada mikrotik. Routing statik di sini saya menggunakan emulator Fng dengan yang pertama itu dengan 2 mikrotik dulu. Tambahkan mikrotik 2 buah. Portnya saya kasih 6 Ethernet. Namanya bisa dirubah. Ini mikrotik 1 ya. 1. Satu lagi mikrotik 2. Mikrotik 2. Port Ethernetnya 6. Port Ethernet itu cerah, mau bikin berapa buah. Nah, di sini saya membuat 2 buah Ethernet dengan 2 buah mikrotik dulu stick statiknya. Ada lagi tambahkan PC PC1. Tambahkan lagi PC2. PC2. Berarti di sini ada 2 buah mikrotik, 2 buah PC. Tambahkan satu lagi network. Ini berfungsi untuk remote ya. Untuk remote. Nanti ini supaya kita remote bisa langsung via Winbox ya. Winbox. Sebelumnya kita tarik dulu kabelnya antara router 1 sama router 2. Isinya sama-sama di Ether 1. Ether 1. Terus tarik kabelnya ke PC. Kita tarik aja. Isinya di Ether 2 di mikrotik, Ether 0 di PC. Terus untuk PC 2 dari mikrotik 2 tarik lagi dari port 2 ke PC ETH0 ya. Ini kita tarik supaya dia bisa remote. Oke, itu terserah, misalnya kita kasih di port terakhir, port 6 ya. Terus di sini lagi di port 6. Sip. Oke. Ya. Setelah itu kita bikin lagi topologi IP-nya. Dipakai 10, 20, 20, 1 per 30. Sip. 10, 20, 1, 30. Di duplikat. Di sisi mikrotik 2, 10, 20, 1 per 30. Jadi di sini bikin 2. Usahakan IP antar mikrotik itu per 30. Biar hemat IP ya. Per 30. Nanti untuk dari PC ke klien itu per 24 nggak apa-apa. Untuk IP ke PC 92 168 1.1 per 24. Itu IP untuk di PC 1. Posisinya berada di port Ether 2 mikrotik 1. Kita duplikat. Ya.
kasih aja di PC-nya IP 1.2/24. Kita duplikat lagi untuk posisi IP di mikrotik 2 di port 2. Kita kasih 2.1. Duplikat 2.2 untuk di PC. Baik, untuk IP remote-nya kita bikin sesuai dengan IP jaringan di LAN 192.168.21.10 ya, per 24. Ini di mikrotik 1, posisinya di port T6, duplikat. Ini di 11-nya. Oke. Coba kita start. More action, start all nodes. Oke, kita start semua. Tapi biasanya kalau IP dari client LAN kita udah di DHCP, biasanya di port 6 udah kemasuk DHCP. Tapi coba kita cek dulu. Admin 00 enter n, coba di IP address print. Oh ya, belum ketemu IP ya. Pertama di mikrotik 1 kita ketik dulu IP untuk remote. IP address add address 192.168.21.10/24. Interface-nya letter 6 ya. IP address print. Ini posisi untuk remote. Baik, kita buka Winbox. 192.168.21.10 ya. Password admin 0. Nah, kita bisa remote via Winbox. Kita setting set identity-nya mikrotik 1 ya. Mikrotik 1. Oke. Udah berubah namanya di mikrotik 1. Untuk setting selanjutnya di mikrotik 1 kita setting IP-nya. IP address. Ini kita anggap sebagai IP remote. Untuk ke Ether 1-nya kita masukkan IP 10.20.21/30 arah ke Ether 1. Oke. Untuk di Ether 2-nya bisa kasih IP 192.168.1.1/24. Posisi di Ether 2. Nah, baik, kita mau remote di mikrotik 2. Kita SSH dulu untuk dia putih. Admin 0 n IP address print, belum ada IP, kita masukkan IP address address IP remote-nya 192.168.21.11/24. Interface isinya di ETH6, di Ether 6. Oke, udah pasang IP address print.
Berarti IP 21.11/24 itu berisi di port 6. Coba kita remote via Wimbo 10.11. Login. Ya bisa. Untuk menandainya kita bikin identitinya mikrotik 2. Oke, udah berubah. Baik, di sini kita setting IP-nya IP address untuk di posisi di Ether 1 di mikrotik 2. Nah, tambahkan IP-nya 10 20 22/30. Interface-nya di Ether 1. Oke. Untuk di Ether 2-nya IP-nya 192.211 ya. Tambahkan lagi IP 192.168.2.1/24. Ini IP yang mengarah ke LAN ke bawah. Oke. Di interface. Oke, baik. Di sini coba kita pastikan antara router 2 sama router 1 harus bisa ping-pingan dulu. Berarti IP di address di mikrotik 2 antar mikrotik IP-nya kan 10 20 20.2 di mikrotik 2. Coba kita ping 10 20 20.1. Buka new terminal. Ping 10 20 21. Nah, jalan. Berarti koneksi atau perkabelan antara mikrotik 2 sama 1 udah oke. Yang perlu kita bikin sekarang itu routing supaya router mikrotik 1 bisa mengenal LAN di mikrotik 2. Begitu juga sebaliknya, mikrotik 2 bisa mengenal IP LAN di mikrotik 1. Kita bikin routingnya di router 1. Di mikrotik 1. IP route. Kita tambahkan. Kita mau menuju ke router 1. Berarti IP-nya DST-nya 192. IP yang lokal yang di mikrotik 1 itu 68.1.0 nekok ya. 24 gateway berarti gerbang gateway-nya berarti di ETH 1 di port 1 di mikrotik 1. Itu gerbang gateway yang digunakan untuk routing ke lokalnya mikrotik 1. Berarti 10 20 21. Oke, kabel. Coba kita ping 192 168 11 udah jalan. Nah, sekarang routing kita di posisi di mikrotik 1. Nah, untuk pastikan coba kita ping dulu ke IP lokalnya 2.1 yang di mikrotik 2. Kita posisi sekarang di mikrotik 1. 192.168.2.1. No route host karena routingnya belum kita buatkan. Nah, sekarang kita mau nambahkan routing statiknya lagi di mikrotik 1. Kita mau menuju ke IP DST-nya ke lokal mikrotik 2. Itu 192.168.2.0/24. Gateway-nya itu di port 1 di mikrotik 2. Di sini jadi gerbang gateway-nya. Berarti 10 20 22.
apply. Oke, coba kita ping lagi. Kita panah ke atas di keyboard. Nah, ini reply. Berarti routingnya untuk bola balik udah antara router 1 sama router 2 udah saling routing statik. Jadi antara router 1 sama router 2 udah saling, untuk lokal udah saling kenal. Coba kita pastikan lagi untuk menambahkan IP di PC 1. Kita klik OpenSA. Untuk menambahkan IP di PC emulator Ewing ini cuma tinggal nambahkan IP lokalnya 192.168.1.2 dia per 24 dan 255 50. Gateway-nya berapa? 192.168.1.1. Nah, show IP untuk IP. Oke, berarti IP-nya udah terpasang. Coba kita ping ke gateway-nya dulu. 192.168.1.1 jalan. Kita mau coba ke PC 2, berarti kita belum bisa ping. Coba kita ping ke IP-nya yang di mikrotik router 2. Ping 192.168.2.1. Udah bisa, berarti kita tinggal masukkan IP di PC 2. Tambahkan IP lagi 192.168.2.255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.2.1. So IP kita ping ke gateway-nya dulu 192.168.2.1 jalan. Baik, coba kita ping ke PC 1 dari PC 2 mau ping ke PC 1. Ping 192.1.2. Baik, udah terkoneksi, udah bisa ping-pingan, berarti di PC 1-nya otomatis udah bisa juga ping 2.2. Udah bisa ping. Baik, ini untuk 2 router. Seandainya kita mau menambahkan 1 router lagi. Nah, di sini saya mau menambahkan, ini kan antara 2 router. Saya mau menambahkan lagi 1 router. Mikrotik portnya 5. Oke, namanya mikrotik 3. Untuk stop, kita stop dulu untuk menambahkan kabelnya. Stop. Dari mikrotik 3 kita tambahkan kabel ke mikrotik 2. Di mikrotik 3 kita pasang posisi di ether 1, di mikrotik 2 ke 3. Ini untuk menambahkan catatan ya, untuk menambahkan pengkabelan kalau dia start kita stop dulu. Terus kabel untuk remote. Ya, kedua, sudah terlima aja. Nah, untuk IP kita petakan lagi IP-nya. Kita pasang 10, 20, 21, 1 per 30. Nah, ini ke 30 ya.
sorry. Kita duplikat. Ini IP-nya 2. Kita tambahkan PC untuk di bawah mikrotik 3. PC NIM-nya PC 3. Save. Kita tambahkan kabel. Adapter 2 internal di sisi PC. Untuk IP remote mikrotik kita tambahkan IP-nya, bukan, kita duplikat aja IP yang di atas. Duplikat. Kita aja bikin aja IP 12. Nah, IP lokalnya untuk load ke bawah kita duplikat IP ini. 21. Kita bikin IP-nya 3.1. Posisi di Ether 2. Duplikat lagi. IP-nya 3.2/24. Nah, di sini kita start lagi mikrotik 2. Start. Di mikrotik 3 start juga. Langkah berikutnya kita tambahkan lagi IP di mikrotik 3. Kita klik apa? Admin kosong ya. Enggak sedikit lelah. IP address address 192.168.21.12/24. Interface Ether 5. IP address print. Oke, kita remote via Winbox ke IP 12 ya. Oke, kita remote sistem identity untuk bikin penamaan kita 3. Oke. Tambahkan IP address-nya 10.20.21.2/30. Posisi di Ether 1. Oke. IP lokal 192.168.3.1/24. Posisi di Ether 2. Oke. Nah, untuk kembali lagi ke mikrotik 2. Mikrotik 2 berarti kita reconnect lagi. Nah, di mikrotik 2 kita perlu menambahkan IP lagi di Ether 3. Ini Ether 3 belum ada IP. Kita mau menambahkan IP pintu point antar mikrotik ke router 3. IP-nya 10.20.21.1/30. Posisi ke Ether 3. Nah, untuk IP address kita posisi 3 udah kita pasang. Coba kita ping ke mikrotik 3. Ping 10.20.21.2. Oke, udah jalan. Nah, kita sekarang mau nambahkan routing lagi. Nah, di router 2 atau mikrotik 2 kita tambahkan routing lagi, yaitu kita mau routing ke router 3 ke IP lokal router 3, yaitu IP route
kita tambahkan 192, 168, 3.0/24. Gateway-nya 10, 20, 21, 2. Oke, baik. Oke, coba kita ping ke IP lokal mikrotik 3. 92, 108, 3.1. Oke, udah bisa ping ke lokalnya mikrotik 3. Kita masuk ke mikrotik 3. Ya, mikrotik 3. Tambahkan coba kita ping dulu ke IP lokalnya mikrotik 2. Ping 192, 198, 2.1. Belum ada routing karena dia kalau dia ada status no route host berarti belum ada routing. Nah, berarti kita tambahkan routing lagi, IP route 192, 168, 2.0/24. Gateway-nya 10, 20, 21, 1 yang mengarah ke router 2. Nah, kita coba ping lagi. Oke, jalan. Ini dari mikrotik 3 udah bisa ping ke lokal mikrotik 2. Nah, kalau ke mikrotik 1 gimana? Bisa ping nggak? Itu jadi pertanyaan besar. Nah, coba ping 192, 168, 1.1. Belum bisa karena rutenya ke mikrotik 1 belum ada. Sebelum kita tambahkan rute itu, kita tambahkan rute antar point IP. Berarti IP network mikrotik 3 antara 2, kita routing dulu ke network 2 ke 1. Berarti kita tambahkan rute IP route tambah rute. Berarti rutenya 10, 20, 20, 0/30. Gateway yang terdekat ke router 2 itu 10, 20, 21, 1. Nah, itu routing yang pertama. Baru kita routing ke lokalnya mikrotik 1. Tambahkan lagi. Satu IP-nya kan 192.81 sekian. 192.168.10/24. Gateway-nya sama ke 10, 20, 21, 1. Oke. Nah, coba kita ping lagi ke lokalnya. Belum jalan karena dia melewatkan 2 mikrotik. Karena routingnya baru satu arah. Kita masuk ke mikrotik 1 untuk kita kenalkan lagi routing ke mikrotik 3. Berarti mikrotik 1 kita remote. Kita routing dulu network antar IP antar mikrotik. Berarti network yang ke 10.21, 10, 20, 21, 0/30. Gateway-nya berarti 10, 20, 22. 10, 20, 22. Oke. Baru untuk routing ke IP3 belum ada, kita tambahkan lagi 192, 168, 3.0/24. Gateway-nya 10, 20, 22.
Nah, udah bisa untuk kita masukkan routing statik ke router 3. Berarti coba kita ping ke IP lokalnya MikroTik 3. Ping 192.168.3.1. Nah, udah jalan. Coba kita ping di MikroTik 3, tadi kan nggak jalan ke 1. Coba kita ping nih. Nah, baru jalan. Kalau segi ini sudah routingnya sudah komplit sih. Coba kita masukkan IP lokal di PC3. Kita belum start dulu. So IP belum ada IP 192.168.3.2.255.255.255.255. Sorry, 250.192 gateway-nya 31. Swapping ke gateway 192.168.3.1 jalan. Nah, coba kita ping dari MikroTik 3 PC 3 ya, ke PC 2. Ping 192.168.2.2 jalan. Coba ke 1.2 jalan. Coba dari root PC 1 ping ke PC 3. Ping 192.168.3.2. Nah, di sini kesimpulannya routing statik antara router 1, router 2, router 3 udah komplit. Untuk penambahan router selanjutnya konsep sama sih. Untuk router 4, 5, 6 dan seterusnya itu konsep sama asal dasarnya paham routing statik. Oke, terima kasih. Berikut routing statik yang saya pelajari selama ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.